Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan sekalian. Kali ini kita akan bicara mengenai informasi geospasial, the science of where. Ini bersama kita ada kawan lama kita, Pak Asep Karsidi, lengkapnya Dr. Asep Karsidi. Beliau ini dulu Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2010 dan 2014. Sebelumnya tentunya beliau banyak assignment lah di kepemerintahan, pernah menjadi deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan di BPT juga. Jadi dari sisi pengalaman luar biasa dan dari sisi kompetensi juga jadi nggak salah lah. Pak Asep ini sebetulnya terus terang saya agak nggak berani nih jadikan memandu diskusi seperti ini karena saya nggak paham nih mengenai geospasial. Geospasial ini sesuatu yang kita awam banyak yang tidak paham, tapi kata Pak Asep sebetulnya sehari-hari itu banyak sudah aplikasi-aplikasi yang secara tidak sadar sebetulnya sudah kita gunakan. Dan kecenderungannya makin lama makin penting sehingga makin banyak digunakan dari berbagai aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dari peta ya, maupun dari berbagai informasi yang terkait dengan geospasial, penerapan di GIS, Geographic Information System. Ada lagi sekarang juga di apa istilahnya digital twin di situ. Nah, nanti bagaimana koneksinya dengan platform satelit dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh Pak Asep. Gitu. Saya tahu di sini juga hadir Bapak para pakar di bidang geospasial. Kita nanti harapkan bahasan atau diskusi dari kawan-kawan. Tujuannya ini bukan hanya untuk kita saja yang hadir di sini, tapi harapannya nanti kita upload di YouTube bisa bermanfaat bagi masyarakat lain pada umumnya. Kira-kira seperti gitu. Kami persilahkan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Wendy. Saya coba share dulu ya. Udah keluar belum Pak? Ya, keluar Pak Asep. Kita dulu kok nggak di halaman pertama ya? Ini halaman, oh ya, ya. Okay. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini semuanya ada guru saya, ada kolega, dan semuanya saya yakin udah pada paham nih tentang geospasial ya. Kita udah hampir 10 tahun lebih lah istilah geospasial ini udah muncul. Mungkin malah lebih dari 10 tahun. Jadi sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin yang segmennya sebetulnya kita tuh ingin masyarakat luas juga dengan mudah menangkap apa sih geospasial itu. Dan mungkin di ujung nanti ada muatan-muatan yang kebetulan di sini para tokoh juga hadir yang perlu kita diskusikan dan kita antisipasi perkembangan kekiniannya berkaitan dengan berbagai teknologi yang hadir. Jadi memang judulnya keren nih Pak, kan biasalah kalau media harus judulnya eye-catching gitu. Kalau Pak Bimpi bilang eye-catching ya. Jadi the science of where. Ya, memang sekarang informasi tentang di mana itu udah merupakan sesuatu yang hari-hari lah. Jadi saya coba slide ya. Nah ini dari Bapak dan Ibu sekalian, sederhananya informasi geospasial itu semua jenis informasi yang memiliki elemen lokasi. Nah ini tadi, desain over itu awalnya elemen lokasi, georeference, baik yang di permukaan, di dalam maupun di atas permukaan bumi. Nah itu di definisi lengkapnya ada di undang-undang. Nah elemennya itu, elemen geospasial itu kita semua paham bahwa bumi itu direpresentasikan, digambarkan dalam bidang datar kan, sehingga elemen geospasial itu menyangkut lokasi ya, itu ada lintang, bujur, ada ketinggian gitu atau XYZ gitu kan istilahnya, itu yang koordinat. Z itu ada ketinggian, itu juga informasi penting karena itu yang sering kita butuhkan. Di mana untuk dalam
peta atau dalam geospasial data itu udah catat dan koordinat dan ketinggian, jadi kan di permukaan atau di atas. Nah, kemudian bentuknya itu ada bentuk titik, ini yang satu ini kalau diproyeksikan bidang datar jadi kayak begini gitu dalam bentuk peta. Kemudian ada yang bentuk garis, ya, nomor 3 dan nomor 4, sungai, jalan, itu direpresentasikan garis begitu. Kemudian ada yang poligon. Nah, poligon itu bisa luasan hutan ini atau luasan pemukiman secara keseluruhan atau bangunan yang ukurannya udah tergambar dalam satuan skala tertentu. Jadi pada skala tertentu bangunan seperti bisa aja mungkin terrepresentasi titik gitu. Nah, kemudian ada unsur informasi atribut. Jadi informasinya itu tidak hanya informasi entity peta, kalau dalam bentuk informasi geospasial, informasinya itu udah lebih lengkap lagi. Jadi kalau masih dalam konteks geospasial data atau peta zaman dulu lah gitu ya, informasinya mungkin kita, oh ini bangunan gitu kan, oh ini jalan, oh ini sungai, sampai di situ, dan diisi dalam bentuk legenda gitu kan. Sekarang lebih lagi Pak, atribut. Oh ini ternyata bangunan, oh bangunan bisa kita isi, bangunan milik siapa? Nah, pemiliknya umur berapa? Luas bangunannya berapa? Status bangunannya apa? Nah, dan seterusnya. Nah, itu informasinya jadi semakin lengkap di era digital sekarang. Jadi sederhananya itu muka bumi diproyeksikan mengandung tadi elemen-elemen geospasial, baik lokasi, bentuk, maupun atributnya. Jadi di bagian kanan ini salah satu contoh informasi geospasial untuk wilayah Indonesia. Ini kayaknya gaya berat bumi kayaknya ya, peta yang paling atas itu, terus yang di tengah juga satu kota lah begitu. Ini udah bentuk citra. Nah, jadi yang berikutnya, nah ini yang sering banyak yang nanya ke saya itu, apa sih Pak bedanya peta dengan citra, apa dengan geospasial gitu kan. Jadi tadi kita tahu lah geospasial itu semua informasi yang menunjuk lokasi dengan ketentuan atau keterangan saya. Tapi peta ini sekarang juga secara digital, walaupun dalam bentuk digital ada, tapi peta dalam bentuk digital yang ini peta-peta gini. Nah, ini namanya peta ini sekarang udah bentuk digital, tapi bentuknya peta. Kalau peta itu biasanya ada keterangan, ada legenda begini nih. Peta ini. Jadi hard copy yang digitalkan gitu kan. Ini peta, ada legenda. Nah, kalau dalam bentuk informasi geospasial yang tadi saya sampaikan, tidak hanya apa yang ada tergambar di peta ini, tapi informasinya udah karena dalam bentuk digital kita udah interaktif, bisa klik keluar informasinya. Yang berikutnya ini citra nih. Jadi ini juga digital, citra bisa dicetak dalam copy. Nah, dalam bentuk citra udah digital ini kita udah bisa keluar tadi, diklik informasi yang tadi saya sampaikan tuh bisa keluar. Tentu untuk membuka atau membaca citra atau peta yang interaktif seperti ini harus ada software tertentu. Kalau software yang sangat complicated untuk kepentingan analisis yang lebih kompleks, misalkan itu software tersendiri atau yang disebut dengan sistem informasi geografis. Tapi ada juga aplikasi-aplikasi yang sifatnya multimedia. Nah, itu ada multimedia basis spasial ya. Misalkan yang kita suka buka Google, misalkan klik itu masih berupa multimedia itu. Jadi dia tidak interaktif. Nah, bagaimana supaya interaktif itu ternyata dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan analisis yang lebih luas lagi. Jadi peta itu atau hasil dari proyeksi bidang datar muka bumi itu sekarang bisa kita ekstraksi per layer. Ini dalam layer-layer, dalam digital itu sekarang format digital ini baik citra maupun yang bentuk itu kita karena formatnya digital kita bisa ekstraksi cuman sebaran rumahnya saja misalkan. Nah, sebaran rumahnya saja ini. Saya cuman ingin melihat jalannya saja, keluar jalannya saya. Saya hanya mau melihat persil bangunannya saja, keluar bangunannya. Saya yang ingin melihat kemiringannya saja, keluar. Kemudian kita ingin tahu secara keseluruhannya
bagaimana sebaran pemukiman itu kaitannya dengan jalan. Ya kita overlaykan jalan dengan pemukiman. Oh ternyata hampir secara keseluruhan perumahan itu atau pemukiman itu dekat jalan. Nah, itu untuk kemudian analisis yang cukup sederhana mengoperasi. Tapi yang lebih kompleks lagi ya misalkan untuk kepentingan tata ruang atau untuk kepentingan analisis di mana wilayah yang sangat potensial untuk mendirikan pabrik baterai misalnya, itu kan seru lagi sehingga kita mengekstraksi layer-layernya jauh lebih kompleks dari ini sesuai dengan kebutuhan analisis kita. Nah kemudian kita juga sekarang dengan sisi multimedia tadi kita bisa mengisi informasi dan yang mengoverlaykan citra begitu, baik citra satelit maupun citra foto udara dari drone atau dari pesawat terbang, dioverlaykan dengan peta garisnya. Kemudian kita juga bisa mengisi tadi atributnya tadi dengan lengkap, sehingga begitu diklik itu tidak hanya informasi rumah saja, tapi informasi turunannya dari bidang entity yang tergambar gitu. Jadi ini yang paling bawah ini bagian lain dari yang hasil ekstraksi layer per layer tadi. Jadi ini kita layer pemukiman dioverlaykan dengan citra untuk melihat presisi. Oh ternyata benar ini adalah rumah. Kemudian ini diisi database-nya dan kita klik keluarlah informasi sesuai dengan apa yang kita bangun. Itu pentingnya membangun geospatial database. Jadi beda antara geospatial data dengan geospatial database. Mungkin nanti kita bisa diskusikan. Nah berikutnya ini karena kita desain software kan keren tuh. Jadi sekarang kita kalau udah desain software itu begitu kita melihat suatu objek di mana ini? Oh di sini. Apa ini yang begitu? Sehingga kita tertantang untuk kemudian mengisi atributnya itu dengan peristilahan sekarang itu by name by address. Nah ini saya kebetulan nih dengan Pak Idwan sedang mendampingi Kabupaten Sumedang sedang membangun ini sekarang. Jadi ini salah satu kecamatan di Jati Gede, kita coba digitasi. Ini overlay hasil digitasi kita, peta garis bangunan ya dengan citranya. Kemudian sudah kita isi database-nya, by address-nya. Begitu diklik, ini SMP Negeri Jati Gede, ini klik, wah ini gerbangnya dan segala macam. Sebetulnya database-nya betul klik kalau kita keluarkan tadi keluar tadi yang tadi. Database table-nya keluar. Tapi ini dengan multimedia lain, ada foto, ada video, dan seterusnya. Sekarang ini udah dengan mudah bisa kita bangun menjadi bagian dari multimedia gitu. Sehingga data lengkapnya bisa dilihat dalam tabel attribute. Tapi dalam multimedia kita klik, wah keluar fotonya ini. Kebetulan Pak Idwan waktu saya mau foto ngumpet dia di sini. Ini sebetulnya ada Pak Idwan. Jadi by name by address itu sekarang bisa ketahuan. Klik rumah sebelah sini, misalkan, oh ini rumah. Kita foto orang yang punya rumahnya gitu. Nah sekarang Bapak dari remote sensing itu udah begitu tinggi. Ini citra satelit Geopen Cina itu 10 cm. Ini Geopen 11 yang 12 dan ke sini kayaknya mengarah ke 3 cm gitu kan. Ini luar biasa. Sampai bisa ini citra satelit loh Pak, ini bukan foto udara. Sampai bisa kita modelkan 3 dimensinya. Dan Bapak perhatikan yang paling titik di atas kecil ini merah. Itu saya zoom, ini saya zoom, Pak. Saya zoom, kelihatan nih, mereka ternyata berdua nih, lagi ngobrol. Begitu saya zoom lagi, bisa kelihatan, Pak, dia apa yang dia sedang makan, apa yang dia sedang minum. Jadi ini luar biasa, ini citra satelit Geopen. Sehingga kita sekarang, dengan adanya satelit yang resolusi sangat tinggi seperti ini, bisa mengidentifikasi individu, di mana orang itu bisa ketahuan. Jadi dengan bantuan satelit GPS dapat memantau lokasi individu itu atau kendaraan ditambah dengan satelit komunikasi. Nah, ini kita bisa memantau pergerakan kendaraan. Jadi sekarang desain software itu udah bisa sampai kayak begini, melihat orang ada di mana, kendaraan bergerak di mana, dan seterusnya. Dengan perpaduan teknologi yang sekarang sudah ada. Ini sebenarnya teknologinya sekarang sudah ada. Nah, jadi
inilah yang harus kita perhatikan, bahwa perkembangan teknoremorsesinya udah sampai di sini. Ini adalah sumber dari geospatial data yang kita sedang bicarakan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada meningkat ke tingkatan yang lebih serius, bahwa kalau kita sekarang masih bergumul membangun pada levelan geospasial dasar gitu ya, padahal dunia itu sekarang udah pada digital twin, udah nggak lagi bicara skala, Pak, udah bicara digital twin, kembarannya gitu loh. Jadi nggak perlu skala, langsung keluar bentuknya, udah bisa ngelihat bentuk bangunannya, buat tingkat 5 lantai, 10 lantai, dan seterusnya. Ini digital twin. Sehingga kalau lihat progresnya, dari mulai kita landscape analysis yang tadi pertama saya sampaikan, karena kita bisa mengekstraksi berbagai layer untuk kepentingan lingkungan, ocean, topografik, segala macam landscape-nya. Kemudian kita juga ditambah dengan building-nya, karena citranya. Jadi ini building information system, kita udah bisa dengan kehadiran geospatial data yang lengkap dan beresolusi tinggi, sampai 3 dimensi, kita udah masuk ke building information management. Jadi kita udah bisa mengelola atau memanage bangunan 10 lantai, 50 lantai, per lantai, dan seterusnya, termasuk konstruksinya atau struktur civil engineering dan seterusnya. Ini udah sampai di sini. Terus jaringan, analisis jaringan. Jadi analisis jaringan dulu mungkin masih bidang datar seperti ini, garis, tapi sekarang sudah bisa 3 dimensi seperti begini. Jadi kota, jadi sekarang merancang kota udah benar-benar punya miniatur kotanya sekarang di dalam komputer. Mau dibikin seperti apa kota dan bangunan-bangunnya seperti apa. Dan ini memberi kesempatan kepada kita juga untuk kemudian membangun kota itu semakin dilengkapi oleh unsur-unsur yang mensupport bahwa kota itu sustain dan nyaman. Gitu. Nah, ini misalkan exposure dari bangunan itu agar mendapatkan matahari pagi misalkan, atau supaya dia tidak lembab di waktu tertentu. Jadi exposure atau bangunan itu menghadap kemananya itu udah bisa kita desain, rancang sesuai dengan kondisi cuacanya, misalkan kondisi konturnya dan lain sebagainya. Sehingga lahirlah ini digital twin seperti ini. Nah, ini yang disebut geospatial infrastructure. Jadi ini geospatial infrastructure itu adalah geospatial data yang sudah begini complicated-nya, ya udah begitu canggihnya, dan kita bisa manfaatkan untuk berbagai kepentingan analisis. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian kita, karena sekarang kita mendesain itu sudah bisa tertantang untuk mendesain suatu kota sampai tingkat 3 dimensi dan building information management-nya. Yang berikutnya, yang poin lain yang perlu kita semangati itu pertama tahun. Jadi tadi itu adalah geospatial infrastructure, menyangkut geospatial data. Teknologinya sudah ada. Jadi kalau data-data yang tadi tergambar begitu sudah terurai dan memberi kesempatan kita untuk melakukan kalkulasi, ya, mengkalkulate analisis data-data spasial itu. Jadi kita bisa melakukan measure, pengukuran, gitu kan, bisa melakukan manajemen data, visualisasi, analisis, modeling. Kita bisa mendevelop model, analisis, desain, tata ruang yang optimal, gitu kan, untuk mensupport keputusan yang jauh lebih mungkin membutuhkan masukan-masukan complicated begitu. Sekarang bisa, terutama dukungan geospatial informasi datanya, gitu, terutama pada action. Yang poin ingin saya sampaikan di sini, ini kan toolsnya GIS, Geographic Information System. Jadi bukan Spatial Information System. Jadi kalau Spatial Information System nggak bunyi itu. Geographic Information System. Kenapa geographic?
Nah ini nggak akan bisa orang mau ganti-ganti geografi ke yang istilah yang lain, karena begitu diganti geografisnya, di istilah lain nggak bunyi dia. Kenapa nggak bunyi? Karena dalam mengaplikasikan GIS ini atau memanfaatkan geospatial data ini perlu ada dukungan geographical knowledge, perlu ada dukungan geographical thought. Ini yang nggak boleh kita lupakan. Planner siapapun, kalau dia bicara spasial, harus di backup oleh geographical thought. Karena geographical thought itu menyangkut aspek spasial, menyangkut aspek integrasi antara human dan lingkungannya, kemudian menyangkut skala. Skala itu bukan hanya skala peta, Pak. Skala itu ada skala magnitude analisis kita, regional, global, lokal, sampai tingkat kecamatan misalnya. Nah, di situ geographic thought itu bukan berarti orang-orang sarjana geografi. Geographic thought bapak-bapak juga yang sudah mulai memanfaat geospasial, saya yakin udah sebetulnya di benaknya udah geographical thought. Begitu dia bicara tentang ruang, space, dan dia bicara interaksi human dan lingkungannya begitu, dan segala itu juga. Nah, ini semuanya ini kuncinya dari sini, makanya di sini for creating and apply geographical knowledge widely. Penting geographical knowledge itu. Kalau enggak, ya bagaimana ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dan meluas. Ini sebetulnya yang perlu kita diskusikan. Nah, berikutnya saya tertarik dengan perkembangan kekinian ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa di era sekarang yang disebut di science of where sekarang ini 3 satelit ini tiga-tiganya berpegang peran penting. Pertama-tama adalah kalau dari spasial itu satelit observasi. Karena kita ingin mengetahui kan kondisi muka bumi kita, ada satelit observasi, mau yang stasioner, mau yang orbital, segala macam itu sesuai dengan kepentingannya gitu kan. Ada satelit observasi. Kemudian satelit positioning, ini tersendiri. Cina punya lebih dari 10, Amerika punya 10, satelit Eropa punya. Nah, satelit positioning ini kuncinya adalah ya tadi untuk bicara posisi, koordinat. The science of where itu dukungannya harus terikat kepada koordinat. Nah, ada satelit GPS. Kemudian yang ketiga, satelit komunikasi. Jadi begitu kita sudah merekam objek muka bumi, katakan itu ada rumah objeknya. Nah, kemudian kita catat posisinya, dia dicatatnya itu lewat satelit positioning. Dan kita komunikasikan ke orang kita bahwa saya ada di sini nih, dari hasil catatan GPS di sini dikomunikasikan ya lewat satelit komunikasi. Oleh karena itu sekarang kita merasa begitu mudah, ya kan, keberadaan kita komunikasi dengan teman-teman. Oh, gua di sini, Sherlock dong. Itu tiga satelit ini berperan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Pak Bambang Teja juga sangat memahami. Dari ketiga satelit ini sejauh mana kita miliki atau kita kuasai. Yang kita khawatirkan itu karena kita tidak punya, misalnya sewa. Kalau tiba-tiba kita putus hubungan, ditutup Cina atau Amerika yang semuanya udah mesen Gojek segala macam, buyar itu Pak. Buyar Pak. Gitu. Jadi yang gitu-gitulah itu harus menjadi perhatian kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, di era sekarang yang tadi saya sampaikan, kalau 3 satelit tadi kita juga misalkan belum begitu maksimal kita kuasai karena maklumlah kita Pak Bambang di lapangan juga sangat menyadari ya sekarang kan begitu ada BRIN nggak tahu tuh siapa yang mengurusinya. Nah ini ada tantangan buat kita yaitu industri Pak yang berkaitan dengan geospatial teknologi. Saya ingat pada saat kita baru terbit Undang-Undang Informasi Geospasial, saya pelajari, terus saya mendapat kesempatan waktu itu ada UNGGIM, ketemu dengan Korea paparan. Korea paparan, kita udah membanggakan bahwa kita punya Undang-Undang Informasi Geospasial. Tapi Korea nggak surprise tuh dengan Undang-Undang Informasi kita. Dia malah punya undang-undang apa coba?
industri teknologi geospasial. Jadi dia tidak peduli dengan kita harus menunjukkan peta dasar, itu nggak peduli tuh Korea. Biarin aja, itu nanti juga jadi sendiri gitu. Tapi yang dikejar itu industri teknologi geospasial. Oleh karena itu, ini kita kalau mau ada di tengah-tengah negara lain maju, kita harus masuk di situ. Apa industri itu? Satu, aplikasi atau perangkat yang berkaitan dengan spatial analysis, GIS tadi. Ya kan? Nah, sampai sekarang kita sadari lah, baik yang desktop pakai ini dan seluruh, ngejarnya kita yang open source. Kita nggak tahu apa kita untuk produk sendiri atau tidak. Yang banyaknya kan kita beli produk. Yang kedua itu yang berkaitan dengan GPS tadi. Kita nggak punya satupun satelit GPS. Kalau tiba-tiba marahan dengan Amerika, marahan dengan Cina, misalkan, wah kita udah buta lah itu, buta, betul-betul buta. Terus satelit observasi. Nah, 8 kemarin saya punya kan, apa namanya, 81, 82 kayak gitu-gitu ya. Saya nggak tahu perkembangan seperti apa. Yang jelas kemarin alhamdulillah ada satelit komunikasi kita tuh. Ya, itu juga kan BRI ya yang beli dulu kita pernah. Nah, yang gini-gini kita nggak tahu sampai sejauh mana ini kita pernah. Yang tidak kalah pentingnya itu yang berkaitan dengan sensor sebetulnya. Kita sampai sekarang nggak ngelihat tuh ada mikir-mikirin bikin sensor gitu. Itu Korea itu udah, Korea dan Cina. Saya dulu waktu saya ke pertemuan mereka justru tahun-tahun itu ya, tahun-tahun sekitar 2010-an, 2011-an, 12-an itu mereka udah sangat concern banget dengan sensor itu. Kita kan nggak tahu siapa yang mikirin itu. Gitu loh. Jadi inilah tantangan kita. Di tengah-tengah kita sekarang sudah begitu gandrung dengan informasi geospasial yang merasa sangat membantu untuk kehidupan hari-hari kita maupun untuk kepentingan yang lebih untuk kepentingan mensupport pembangunan, misalkan yang kepentingan lebih kompleks lah gitu ya dari yang sederhana. Jadi kita masih punya banyak tantangan ini. Mungkin itu Pak Wendy yang bisa saya sampaikan. Ini kebetulan banyak para pakar, jadi kita bisa berdiskusi ya. Ini hanya pengantar dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bisa di stop share screen tolong. Oke, makasih Pak Asep. Penjelasannya sangat komunikatif ya. Saya aja yang nggak paham relatif bisa ngikuti lah. Saya akan buka tentunya tanya jawab, tapi saya akan mulai dengan kawan kita yang tadi Pak Asep sebut-sebut ya, itu Pak Bambang Teja, dulu beliaunya ini kepala 8 Lembaga Antariksa Penerbangan. Pak Bambang Teja, silakan Pak Bambang Teja. Terima kasih Pak Wendy. Mendengarkan suara saya nih? Dengar. Jelas Pak. Pak Bambang Tejanya di mana? Selamat bertemu kembali nih. Banyak teman-teman saya juga tuh. Kalau Pak Asep sih sering ngobrol kita tuh. Tadi Iyung juga kelihatan tuh di situ. Ya. Pak Bambang Teja di mana nih? Ada Pak Bambang. Ada Iyung. Selamat ketemu lagi nih Pak Iyung. Mohon Pak Bambang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Nadira juga udah lama nggak ketemu. Jadi Pak Asep, baik. Asep itu sangat memicu kita berpikir sebenarnya. Nah, cakupan geospasial science nowhere tadi itu kan luas banget. Jadi memang kita mulai diskusi, saya nambahin nih dikit, karena Pak Asep kan tadi cerita tentang antariksa tuh. Mungkin saya kapan-kapan bicara juga dengan Pak Wendy urusan antariksa kan? Mungkin kan bicara tentang darat, terus bicara tentang atmosfer. Pak Asep tentang darat tuh tadi tuh kan. Nah, mungkin saya bicara juga tentang antariksanya. Jadi ada tiga infrastruktur penting itu untuk tadi disampaikan Pak Asep
untuk data geospasial. Tadi itu dari antariksa nih. Nanti dari udara juga banyak kan. Dari antariksa itu kan tadi satelit observasi bumi, satelit geoposisi, dan satelit komunikasi. Nah, infrastruktur yang kita miliki, yang negara itu invest banyak, itu satelit komunikasi. Kalau satelit observasi bumi, kita belum dimodalin itu, 8 juga belum dimodalin. Dimodalinnya itu 8 A1, A2, A3 itu kelas-kelas yang untuk pembelajaran itu. Satelit pembelajaran, belum bisa satelit operasional. Yang dibilang Pak Asep tadi itu orang lagi makan di ruang terbuka, bisa kelihatan makanannya, itu jauh banget itu kalau dibandingkan dengan itu. Jadi kita bicara satelit observasi. Satelit observasi bumi itu tadi Pak Asep bilang skala, itu kita bilang resolusinya, mulai dari yang resolusi rendah, itu yang Pak Andi kemarin pakai itu, satelit-satelit cuaca geostasioner, itu satelit resolusi rendah. Yang Pak Asep sampaikan itu satelit yang resolusi ordernya udah sentimeter, itu udah sangat tinggi. Dan ada dua negara provider untuk satelit observasi bumi, Amerika dan sekarang Eropa. Pada awalnya cuma Amerika itu yang kualitasnya bagus, Landsat misalnya, itu hanya Amerika. Landsat, terus yang satelit-satelit IKONOS, mungkin saya masih ingat-ingat lagi, IKONOS, dan sekarang satelit-satelit ke sini saya udah tidak terlalu banyak ngamati. Tapi Amerika itu kualitas dinamiknya, kalau kita lihat fotonya, itu bagus banget. Nah, setelah itu munculkan ada India masuk, terus Eropa masuk, Cina masuk, tetapi tetap saja yang masuk menjadi standar dunia tetap buatan Amerika. Nah, terus pelan-pelan Eropa mulai meningkat kualitasnya tuh. Eropa meningkat kualitasnya. Dan sekarang Eropa udah mulai mendekati Amerika, tapi walaupun tetap saja mungkin induknya, tadi yang Pak Asep bilang, sensornya tetap sumber teknologinya dari sana. India, susah kita pakai punya India, nggak bisa konsisten. Jepang juga begitu. Jepang itu nggak pernah bikin satelit operasional. Satelitnya kalau nggak dikasih gratis, nggak susah kita akses. Ada bisa tapi telat, ya pokoknya secara bisnis sangat susah pengalaman saya dengan satelit bikinan Jepang, walaupun kualitasnya bagus, tetapi dari sisi distribusi nggak terlalu bagus. Jadi tetap aja dari pengalaman saya, Amerika yang jago, terus sekarang mulai dengan Eropa, Airbus sekarang kalau nggak salah ya, Airbus yang memproduksi itu tuh yang cukup bagus, sudah bisa mendekati Amerika. Kalau yang Cina mungkin dari sisi kualitas deteksinya bagus, tapi sisi geografisnya kan Pak Asep kan ada unsur kualitas objeknya, ada unsur kualitas geografisnya. Nah, kalau Amerika itu dua-duanya udah oke, tapi Cina saya nggak ngerti, saya mesti tanya teman-teman. Mungkin dari teman-teman di Lapan ada yang juga ikut bisa ngasih masukan. Tapi tadi itu, jadi kita bergantung sekarang ini untuk satelit observasi itu kepada dua komunitas itu, Amerika tunggal dan Eropa yang diisi oleh Prancis, Jerman, terus Italia, itu gabung mereka, Spanyol gabung mereka. Dan dua sumber itu sampai sekarang tidak ada permasalahan untuk distribusikan data ke Indonesia. Dan Indonesia mereka jadikan pasar yang potensial buat jualan mereka. Walaupun mereka jualan, belum tentu mereka untung juga. Tetapi tadi itu Pak Asep bilang, industri geospasial di backup banget dengan industri
satelit observasi bumi. Nah, tapi untuk urusan itu kita jangan lupa juga urusannya ada drone juga, Pak. Dulu kan kita data satelit itu cukup bagus untuk bisa mengalahkan data pesawat terbang, foto udara. Foto udara dengan pesawatnya ribet banget. Sehingga begitu datang data satelit dengan tanpa perlu izin, kan foto udara perlu izin segala macam. Dengan datang data satelit, maka foto udara tersisihkan, ada disruption kayak gitu. Nah, sekarang ada sistem drone, pesawat tanpa awak yang dalam beberapa hal dia bisa mengalahkan satelit. Karena satelit itu periodik, dia harus nunggu beberapa hari. Kalau drone itu, kalau teman-teman industri swasta itu udah panggil kerja jalan, dia jalan, langsung dia terbangkan, langsung dia dapatkan data. Dan Lapan pernah memulai itu untuk men-trigger pengembangan drone untuk tadi observasi bumi atau observasi kebencanaan, observasi sawah dan seterusnya. Terus, nah yang lain itu satelit geostasioner, satelit GPS, geopositioning satelit. Nah, ini karena pentingnya, maka ada banyak negara yang maju secara militer itu ingin masuk di situ dan mengoperasikan itu. Amerika jelaslah yang pertama, tapi setelah itu Rusia masuk kan, karena Amerika udah punya, Rusia masuk. Eropa kemudian dia juga masuk ke situ. Cina juga masuk. Jepang juga masuk. Walaupun Jepang itu sistem GPS-nya lain, dia ikut ke GPS, tapi dia lebih akurat juga masuk. Lalu mereka bergabung dalam satu jaringan, GNSS namanya, jaringan global untuk satelit geopositioning. Nah, mereka masuk tuh di Google, kita bisa pakai. Saya nggak tahu bagaimana dia ngutip duitnya dari kita. Apakah dia ngambil biaya untuk setiap handphone yang dijual, atau chip GPS kan dimasukkan ke handphone kita. Nah, setiap chip yang GPS mesti bayar lisensi untuk bayar ke GPS. Pasti mereka punya bisnisnya di situ. Apakah setiap itu jutaan dari satelit handphone itu ditarik itu? Karena kita kan nggak pernah bayar satelit GPS, tapi bisa aja mereka narik dari provider handphone atau provider Garmin gitu Pak, GPS, alat GPS. Dan itu bisa terjadi, tapi yang penting sekarang jaringan itu secara rutin, secara kontinu memberikan datanya untuk urusan sipil. Tetapi Pak Asep juga kan ngerti kan, di situ tuh ada GPS yang resolusinya, yang ketelitiannya tinggi, ada GPS yang urusan GPS yang masuk di handphone itu GPS yang komunitas umum pakai. Tapi kalau GPS profesional itu lain lagi tuh. Itu teman-teman di BIG yang paling menguasai itu. Jadi GPS kalau yang general use itu kemungkinan lama lah, kalau nggak ada perang antara terjadi perang dunia ketiga sih, itu aman-aman aja saya pikir, nggak akan ada masalah. Tadi juga data penginderaan jauh. Nah, kecuali kita memang mau investasi di situ, tapi mahal banget. Saya pikir negara nggak mungkin investasi di situ kalau tidak ada kebutuhannya yang sangat kuat. Dan teman-teman yang bisa ngasih masukan. Nah, yang kita modalin benar itu satelit telekomunikasi. Dan sekarang kan kemarin Kominfo mau meluncurkan satelit internet, dan terus Telkom 4 sudah mulai operasional. Kalau itu benar-benar dijagain tuh untuk bisa terus
beroperasi. Indonesia tuh modalin banget tuh sejak Palapa sampai sekarang. Jadi tiga satelit itu Pak sebagai infrastruktur penting untuk data geospasial itu seperti itu kondisinya. Nah, yang saya ingin sampaikan itu sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Asep, industrinya Pak. Jadi tadi itu siapa yang pakai, siapa yang punya database geospasialnya? Pemda. Pemda itu pengalaman saya, kalau orang-orangnya udah mulai pinter, ditarik Pak, ditaikin jabatannya. Jadi profesional di Pemda itu selalu diperbaharui, nggak ada yang nongkrongin di situ. Jadi kita butuh industri yang kuat, yang mampu melayani itu Pemda-Pemda itu apa namanya pasarnya gede banget itu, tata ruang, terus database geospasial itu gede banget dan dibutuhkan banget untuk setiap decision, evidence based decision itu perlu kayak itu. Nah, itu industrinya itu mungkin teman-teman nanti ada yang bisa ngasih masukan. Itu saja dulu Pak Wendy. Mungkin bisa ditambahin biar tidak terlalu banyak dari saya. Makasih Pak. Makasih Pak Bambang Teja. Nanti berikutnya Pak Bambang Teja yang itu ya, yang nanti Pak kesempatan yang mau membuka diskusi dengan tadi dari sisi lapannya ya, bukan main. Di sini ada juga Pak Andi Eka. Pak Andi Eka, Pak berkenan untuk sharing sesuatu Pak Andi terkait dengan Pak. Ini. Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang ini kan bagi kawan-kawan yang belum tahu, Pak Andeka dulunya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pak Andi. Silakan. Iya Pak, terima kasih sekali. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih juga. Oh iya. Ini kesempatan yang bagus sekali dan belajar sangat banyak dari informasi Pak Asep. Saya membayangkan Pak, begini Pak Wendy, bahwa tren kebencanaan ini kalau boleh saya kaitkan dengan itu kan tinggi sekali ya Pak. Jadi dunia ini melalui Badan Meteorologi Dunia sebetulnya menggagas sebuah pemikiran yang disebut WMO Integrated Global Observation System, yaitu bagaimana kita bisa mengintegrasikan informasi berkaitan dengan berbagai parameter cuaca maupun juga iklim, baik itu di darat, di permukaan maupun di laut. Nah, target dari WIGOS ini adalah 2040. Mengapa 2040? Karena problemnya sangat-sangat crucial, berat sekali, dan kalau tadi dengan bahasanya Pak Asep, dengan the science of where, yang kemudian berkaitan dengan tiga hal, spasial, ya, karena itu lokasi dan perbedaan koordinat, interaksi, adalah karena human and nature, baik itu darat, laut, udara, semuanya berinteraksi, dan juga skala. Jadi rupanya, ketika 2010, Badan Meteorologi Dunia mulai menggagas bahwa tren kebencanaan ini tidak lagi bisa dibiarkan atau kemudian tendensinya ternyata tidak bisa kemudian hanya dilihat secara lokal. Kejadiannya adalah berkaitan dengan aktivitas-aktivitas global, regional, dan lokal. Kalau kita lihat di Indonesia saja, itu ketika kita melihat satu fenomena banjir karena hujan deras, itu bisa disebabkan oleh keadaan lokal, bisa disebabkan oleh keadaan regional, misalnya MJO ya, Madden-Julian Oscillations, yang fenomenanya mulai dari Samudra Hindia yang kemudian bergerak setiap 40 hari, atau kemudian berkaitan dengan fenomena global. Nah, ini semua rupanya menjadi gagasan di dalam pembahasan-pembahasan di IPCC, terutama berkaitan dengan tren kebencanaan yang begitu tinggi, untuk kemudian mengintegrasikan. Nah, persoalannya adalah ketika mengintegrasikan data-data itu semuanya, maka tidak setiap negara mempunyai kapasitas untuk melakukan itu.
Satelit adalah salah satu untuk bisa menjawab ini semuanya. Tapi kalau tadi kita bicara mengenai science software, maka Pak Asep menjelaskan sesuatu yang sangat menjawab kebutuhan itu. Bahwa fenomena itu skalanya bisa lokal, regional, dan global. Dan interaksinya itu ternyata semakin tinggi berkaitan dengan interaksi human and nature. Dan kemarin pada waktu Pak Ivan berbicara mengenai antroposen dan segala macam, itu berkaitan dengan hal itu, dan juga ini berkaitan dengan koordinat. Satu hal yang kecil saja, yang sebetulnya ditargetkan nanti 2028 di bidang penerbangan, yang tentu saya kira Pak Wendy sangat-sangat dekat sekali dengan ICAO, yaitu adalah program mengenai Automatic Dependent Surveillance Broadcast yang akan diterapkan kepada seluruh istilahnya pesawat yang terbang di seluruh dunia. Dua hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian membantu mereka mengkomunikasikan data antara pesawat terbang satu dengan pesawat terbang yang lain, baik itu melalui koordinat maupun juga komunikasi. Ini menjawab tadi apa yang sebetulnya diindikasikan oleh Pak Bambang Teja berkaitan dengan satelit komunikasi dan satelit GPS. Hanya saja kemudian ketika mereka itu akan terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka mereka butuh informasi mengenai keadaan cuaca di lokasi tempat di mana mereka akan terbang, tempat di mana mereka akan melalui ketika menjelajah, dan tempat di mana mereka akan kemudian mendarat. Idealnya pada waktu nanti itu kemudian semuanya sudah berjalan, maka keterlambatan dan kemudian juga efisiensi ekonomi di dalam proses penerbangan ini menjadi tinggi sekali, sehingga terjadilah penghematan yang sangat tinggi sekali. Jadi, the science of where sebetulnya menjawab banyak kebutuhan masa depan yang sebetulnya, kalau boleh saya melihat bahwa ini tantangan yang sangat besar sekali bagi Indonesia untuk bisa mengikuti itu semuanya. Karena tadi kalau Pak Bambang Teja mengatakan kita masih terlalu jor-joran di dalam komunikasi, kita tertinggal di dalam satelit GPS dan juga observasi, Pak. Kita sangat tergantung pada entah itu Jepang, entah itu Cina, entah itu Amerika. Ketika kita bicara mengenai observasi, untuk GPS kita juga sangat bergantung pada entah itu Amerika, entah nanti bahkan Singapura pun sekarang ini sudah terpikir untuk kemudian melaunch satelit sendiri. Dan oleh karena ini menjadi sebuah, saya kira, ide Pak Wendy untuk kemudian membicarakan the science of where dan kemudian mengundang Pak Asep ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat fundamental, saya kira nanti bagi kawan-kawan semua, dan saya kira ini di sini 50 orang hadir dengan berbagai background, dan saya kira menjadi tantangan. Dan saya tidak lagi akan kemudian mengatakan apakah BRIN akan bisa menjawab ini, saya juga tidak tahu ya, karena mereka lebih sibuk berbicara memindahkan meja-meja dari satu tempat ke tempat yang lain dan memindahkan orang. Padahal tantangannya sudah ada di sana. Ya. WIGOS itu ditargetkan 2040 karena seluruh negara, 193 negara harus mengedop itu semuanya dengan data yang nanti akan tersedia di portal, sehingga pergerakan manusia, katakanlah dari perahu, mereka perahu menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga bisa kemudian terselamatkan karena kondisi-kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Nah, selain juga tentu bahwa kejadian di satu tempat yang kemudian akan merembat ke tempat yang lain, itu kemudian terdeteksi juga. Jadi, tadi Pak Asep itu secara tidak sengaja atau kemudian secara sengaja sebetulnya meletakkan satu tantangan yang besar berkaitan dengan 3 hal itu tadi. Spatially, interactions, dan skala, Pak. Yang ini mestinya kemudian, entah itu di perguruan tinggi, kalau kemudian ini ada Pak Raldi di sini, Pak Prof. Samsir, dan segala macam, itu apakah memang ini akan kemudian bisa terjawab di dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang. Sementara kita di dalam IPTEK, saya kebetulan kemarin berbicara berkaitan dengan publikasi, itu Global Innovation Index kita itu secara sangat konsisten turun, Pak, gitu. Dari 2013 ke 2020. Serius ya? Apa? Serius ya? Oh, serius. I'm serious, Pak, gitu ya. Dan yang sangat-sangat kemudian menderita adalah, Pak,
itu adalah parameter yang saya kira kelima, yaitu mengenai iptek, produk iptek, Pak, yang berkaitan dengan publikasi. Dari 2013 sampai 2019-2020 itu turun terus, Pak. Sangat konsisten, dan itu tentu sangat terkait dengan tantangan-tantangan yang sekarang ini. Walaupun kemudian dikatakan bahwa sofistikasi pasar kita, sofistikasi bisnis kita karena berkaitan dengan transformasi digital dan segala macam sudah sangat tinggi sekali. Tetapi ini tuh produk-produk iptek kita berkaitan luaran iptek dan luaran kreativitas itu turun terus, Pak. Jadi di samping satu pihak tantangan kita itu sangat-sangat real berkaitan dengan tadi langkah-langkah ke depan yang memang harus dilakukan dan bagaimana keterlibatan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan atau pemikiran-pemikiran global secara global, tapi di pihak lain nasionally, internally kita sangat-sangat menderita, dan oleh karenanya kita perlu menggerakkan hal semacam ini menjadi sesuatu yang lebih tersebar, Pak, diseminasinya. Jadi awareness-nya itu semakin tinggi sekali. Semakin tinggi, dan kemudian di-adopt, diimplementasikan, dan terutama tentu harapannya di perguruan tinggi, karena dari perguruan tinggi inilah kita harapkan SDM-SDM unggul itu kemudian muncul, Pak, di sana. Jadi saya ingin selesai di situ, Pak. Saya ingin menggarisbawahi, saya ingin mengingatkan Pak Wendy bahwa ADSB ini, ADSB, Automatic Dependent Servant Broadcast, itu akan 2028 harus di-adopt, dan kalau kita melihat dua sistem satelit yang sebetulnya harus di-provide, yang kebetulan saja barangkali belum terfikirkan di Indonesia, sistem komunikasinya sudah, tapi GPS-nya belum. Kemudian tahun 2040 adalah WIGOS, WMO Integrated Global Observation System, yang sekarang ini sebetulnya sejak 2014 di BMKP kebetulan sudah istilahnya ditunjuk menjadi Regional Center for WIGOS, Pak. Tetapi instrumentasi untuk itu, tadi kalau Pak Asep mengatakan, Pak, sensornya kita kurang, sensor kita industrinya juga nggak ada, kalau correct me if I'm wrong, Pak, gitu ya. Jadi memang banyak hal yang menjadi concern, dan terima kasih Pak Asep sudah mengingatkan sesuatu yang sangat fundamental, yang menjadi fondasi bagi kita untuk melangkah ke depan, semakin membuat lompatan yang semakin jauh. Mohon maaf, terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Andi. Nah, kita beruntung sekali nih kita tiba-tiba bisa menyatukan dalam satu forum bapak-bapak yang punya background sangat saling melengkapi ya. Gitu. Nah, tadi mumpung Pak Andi tadi nyebut perguruan tinggi, saya mohon apakah yang dari perguruan tinggi ini Pak Raldi dan Pak Ridwan akan memberi masukan juga. Nah, sementara itu tolong, saya nggak tahu lagi yang lain, kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tolong kasih saya di reaksi itu, raise hand di situ supaya saya bisa lihat. Karena mengoperasikan sendiri agak repot juga. Pak Raldi, ada Pak Raldi? Udah. Oke. Ya. Makasih Mas. Mas Andi ini selamat ulang tahun ya. Terima kasih Pak. Kebetulan. Ini hadiah ulang tahun yang sangat berarti Pak. Ya, ini tadi berkait dengan Kang Asep, terima kasih nih presentasinya. Mas Bambang juga tadi udah menjelaskan ya mengenai infrastruktur yang harus kita siapkan. Tapi barangkali saya belum mendengar nih Kang Asep nih bicara tentang capacity SDM. Saya melihat memang kita secara kalau aplikasi kita tahu ya, beberapa rekan itu dalam dunia geographic information system juga sudah mulai banyak dan menyebar ya ke berbagai daerah sekalipun. Bahkan kalau kita memiliki 400-an lebih kabupaten, harusnya di 400-an kabupaten ini nih SDM kita harus kuat. Nah, Kang Asep barangkali bisa memberikan pencerahan sebetulnya terobosan apa yang seyogyanya perguruan tinggi ataupun badan-badan riset nanti nih yang ke depan nih harus berbuat nih untuk Indonesia nih semua.
Karena kita kan relatif sebagai user ya, mostly. Kita sebagai user pada dasar. Tapi tidak bisakah kita berpikir terbalik bahwa kalau Kang Asep di dunia yang sifatnya let's say CPO palm oil, itu kan mereka corporate ini nih punya kepentingan ke depannya. Sementara kalau kita bicara resources, itu sangat berbahaya kalau kita buka terlalu bluntly keluar. SDM kita sejauh mana sebetulnya membentengi ini? Barangkali dulu kan cita-cita rekan-rekan BPT juga kalau bisa semua teknologi itu kita saring untuk masuk ini kan. Tapi sebaliknya kita bisa nggak menggiatkan corporate, kalau tadi Korea sudah memikirkan tentang geoteknologi untuk industri ya, informasi industri ya, dia sudah berpikir jauh ke sektor wise, bahkan kalau perlu perdagangannya nanti nih, pola-pola dagangnya gimana, saya nyebutnya geotechnological trading. Ini perlu kita siasati ke depannya untuk memberikan kalau saya bilang sangulah untuk BRIN ke depan. Saya masih blur juga tentang BRIN ya, tapi kalau perguruan tinggi tentunya hanya kita sebatas tadi menggunakan untuk tesis, untuk skripsi, disertasi, mungkin yang di dunia engineering lebih kepada gabungan ya antara elektro atau jenisnya ya, lebih kepada ke sana. Tapi jauh Kang, kalau kita melihat bahwa permodalan yang dibutuhkan untuk infrastruktur ini tidak saja fisik tapi juga yang non fisik. Nah ini barangkali Kang bisa memberikan pencerahan ya sedikit supaya memancing kita bahwa oh ini loh untuk kaderisasi kita ke depannya yang harus kita invest. Terima kasih Kang. Oke Pak Wendy, terima kasih Kang. Saya terusin dulu ya Pak Idwan, nanti habis itu Pak Agustan. Pak Idwan silakan Pak. Terima kasih Pak Wendy. Ya, Samsir karena saya catat Pak ya. Iya. Pak Agustan. Terima kasih. Saya coba ikut share aja ya. Sebetulnya memang yang Pak Andi sebutkan, Pak Asep sebutkan dan sebagainya, memang sebetulnya perguruan tinggi juga harus mulai bergerak. Dia tidak bisa cuma statusnya diem aja, ya. Tapi bagaimana mengantisipasi ini? Nah kaitannya sebetulnya di perguruan tinggi itu ada yang namanya sekarang, mungkin ada pada beberapa perguruan tinggi, itu ada prodi sendiri namanya. Kita bicara data science. Nah ini sebetulnya data science ini itu akan bisa mencoba bagaimana sebetulnya data ini value-nya ini itu jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi ini sumber daya sebetulnya sekarang data. Nah data science inilah yang akan mencoba melihat ke sana kaitannya nanti dengan bagaimana data yang begitu besar, kemudian bagaimana kaitannya dengan artificial intelligence dan sebagainya, machine learning dan seterusnya. Nah, ini semuanya tadi pada akhirnya kalau kita lihat ya dalam praktikal, memang theoretically sebetulnya tadi bahwa hubungan human sama nature itu kita sebetulnya theoretically kita bisa buat modelnya Pak sebetulnya. Nah, ini menyangkut data sebetulnya. Bahwa kemudian lokasinya berapa, di mana, dan sebagainya, tergantung datanya lagi. Jadi kemampuan tadi kita mengekstrak data dan sebagainya, dan membuat model-modelnya itu sendirilah, yang kemudian kita mencoba mendekati hal-hal seperti itu dengan model-model dinamis dan sebagainya. Tapi yang paling penting lagi sebetulnya, perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, ini tidak terhindarkan adalah interaksi tadi dari data, kemudian ke ruang, yang kemudian ke komputasi sebetulnya. Nah ini yang buat saya sebetulnya, kita tidak bisa lagi bicara hanya satu disiplin. Nah ini yang interdisciplinary area menjadi kalau kita berangkatnya menjadi fokus. Karena kalau kita berangkatnya dari yang seperti Pak Andi sebutkan mengenai problems. Kalau kita lihat konstelasi di kita, di Indonesia, saya sebetulnya sama Asep mencoba, udahlah, kita nggak usah bicara yang gede-gede, kita coba lakukan apa yang kita bisa mampu. Nah, diantaranya sebagai model sebetulnya yang Pak Asep kerjakan ini mengenai Sumedang. Bagaimana sekarang data saja, ya,
data di satu wilayah, tadi yang Pak Bambang Teja katakan, atau Profesor Radia katakan, ada 400 kabupaten kota. Itu bagaimana posisi datanya? Itu kita nggak tahu tuh, apalagi nasional. Nah, kalau kita bisa buat satu model, bagaimana satu data, ya, yang betul-betul terintegrasi dan sebagainya, artinya dengan format-format yang kita inginkan, barangkali kita bisa mulai juga merangkai, kita mulai menjadikan model untuk hal-hal yang ke depan, beyond tadi. Karena kalau nggak begitu, kita tidak pernah, karena kita semuanya melihatnya sebagai project. Nah, ini yang juga masalah buat saya ya. Makanya nanti kalau ada Pak Bambang Teja dan sebagainya, jadi sejauh parameter yang dilakukan sekarang, atau KPI adalah serapan, buat saya, kita tuh sangat-sangat jauh. Kita tidak akan pernah mengapresiasi apa itu nilai dari data itu sendiri. Nah, jadi saya katakan tadi, data science nomor 1, kemudian dengan data science ini sebetulnya bagaimana kita melihat sebagai data itu punya value. Komputasi itulah pendekatan-pendekatan untuk kita ke depan. Jadi buat saya sebetulnya bukan hanya untuk perguruan tinggi, si lembaga-lembaga research, kalau menurut saya harusnya lihat ke sana. Jadi buat saya sebetulnya kesempatan BRIN ini sebetulnya ya. BRIN meletakkan semuanya itu. Kalau kita melihat secara terintegrasi seperti itu, menurut saya jauh lebih mudah sebetulnya dibandingkan dulu. Mudah-mudahan begitu. Barangkali itu Pak Wendy. Makasih. Baik, oke ya. Pak Asep, saya terus dulu ya, karena menarik banyak teman yang mau mungkin menanggapi atau memberi masukan lah. Gitu. Ini ada Pak Agustan. Pak Agustan dari mana ya Pak Agustan ya? Saya belum kenal. Pak Agustan Mapin dari mana tuh? Pak Agustan orang BPPT itu Pak. Oh, orang BPT. Ketua Mapin. Bos saya itu Pak, bos saya. Mana tuh? Ada Pak Oni ya. Siap Pak Asep, siap. Siap. Mohon izin. Siap, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat semua. Ini kebetulan para suhu semua di sini, mohon izin mewakili Mapin, Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia, yang dibentuk juga oleh Pak Indro, Pak Asep. Kami hanya melanjutkan legasi bapak-bapak semua yang ada di sini. Yang pertama, atas nama Mapin kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Pak Andieka. Suhu kami juga Dai Senpai Kyoju dari BPPT. Beliau merupakan inspirasi kami selama ini, Pak. Nah, terkait diskusi malam ini, Pak Asep, jadi juga pendapat ataupun beberapa narasi dari para pakar sekalian yang kami cermati, Pak, dari Mapin, khususnya generasi milenial, kami melihat bahwa ke depan dengan adanya disrupsi dari industri 4.0, data itu bukan merupakan satu masalah lagi, Pak. Jadi data itu akan bejibun banyaknya, semrawut apapun pengolahan datanya, apapun itu, tapi yang namanya market pool itu akan menjadi suatu keniscayaan, Pak. Jadi kami sih nggak begitu khawatir ya, biar bagaimanapun nanti data itu akan tersedia dengan sendirinya, akan bejibun satelit dengan mikrosatelit akan semakin banyak, akan tersedia di pasaran, sehingga yang menjadi kunci ke depan adalah kreativitas. Jadi bagaimana memanfaatkan data itu, kita bicara kontennya saja langsung ke depan. Kalau menurut kami sih dunia geo itu kemungkinan risetnya sudah mature ya. Orang akan lebih kepada bagaimana mengekstrak informasinya. Jadi salah satu ilmu-ilmu ini akan seperti geodesi, geomatika, segala macam itu akan segera tergantikan oleh robot-robot masa depan jadinya. Ini harus kita antisipasi ke depan untuk lebih ke kreativitas generasi muda. Jadi bagaimana nanti kita mendapatkan data itu dengan IoT yang semakin banyak, teman-teman. Kalau umpama saya melihat Pak Adit di BPPT itu mengembangkan sensor-sensor mikro, kalau itu bisa dipasarkan, dikomersialkan, itu akan semakin mudah kita mendapatkan data dari sensor-sensor apapun itu. Dari kamera, dari bau, dari temperatur, dari segala macam, itu akan tersedia di pasaran in near future. Jadi nggak bakalan lama lagi, itu akan sangat mudah.
Jadi kalau umpama kita masih memikirkan bagaimana memanage dan segala macam, itu sepertinya akan terlindas dengan sendirinya. Jadi kalau menurut saya sih terkait dengan information system atau spatial information system atau GIS, remote sensing dan yang lain, itu lebih kepada ke arah konten trennya Pak. Digital, konten, dan kreativitas. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsir. Tadi Pak Samsir kelihatannya ingin. Saya. Waktu Pak Samsir, Bapak tadi saya nggak bisa lihat lagi sekarang di ini. Silakan Pak Samsir. Saya sekarang. Iya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya pertama-tama soal 3 macam satelit tadi itu, kalau menurut saya dengan melihat luasnya negara kita ini, gitu, itu kalau menurut saya mau tidak mau mestinya harus ketiga-tiganya ada. Kita itu kalau saya melihat negara kita itu mestinya sudah dibagi 3 gitu. Barat, tengah, timur. Itu satu. Lalu untuk ringkasnya saja ya, tadi banyak itu mengenai yang tadi mengatakan, ada Bapak siapa tadi yang mengatakan kita itu satu saja cukup, terus yang 2 yang lainnya kita belum perlu. Gitu. Nah yang kedua topik mengenai perguruan tinggi. Saya ini barangkali yang paling tua di sini. Bulan depan saya umurnya 88 tahun. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, jadi saya melihat, Pak, memang perguruan tinggi kita itu mau tidak mau kita harus mengatakan kurang majulah. Saya kemarin kira-kira sebulan yang lalu diundang oleh jurusan saya geodesi mengikuti pembicaraan mengenai perubahan kurikulum. Nah, saya senang sekali mendengar itu. Karena saya mau mengusulkan sesuatu yang barangkali tidak pernah terpikirkan oleh siapapun gitu. Nah, apa itu? Ya, begini Pak. Sekarang kita dihadapkan kepada suasana yang bencana-bencana yang besar-besar. Seperti misalnya gelombang naik dan segala macam apa itu. Kalau menurut saya itu ulahnya manusia gitu, yang merubah bentuk bumi ini. Nah, saya kebetulan dari geodesi, jadi saya kalau tadi Pak Agustan mengatakan mungkin geodesi apa itu akan digantikan dengan robot gitu ya. Nah, menurut saya itu tidak mungkin. Karena justru ini untung sekali teman-teman di ITB itu menerima pikiran saya ini. Itu begini, Pak. Jadi saya malah kalau di agama Islam itu dikatakan bumi dan manusia ini itu adalah makhluk benda dan makhluk buatan Tuhan gitu. Bumi, manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah dikatakan. Jadi untuk hidup di bumi dan tentu saja harus merawat bumi itu. Jadi tidak boleh merusak. Tapi kalau merusak itu, ya akibatnya seperti sekarang ini. Cuaca tidak karu-karuan. Nah, kalau dalam geodesi, itu bentuk dan arah dari bumi ini berubahnya karena kerusakan itu, Pak. Nah, saya mengatakan, coba perguruan tinggi mempelajari itu, soal perubahan itu. Sehingga nanti dengan sendirinya juga bumi itu akan kembali stabil dan insya Allah bencana-bencana besar itu akan hilang. Nah, itu betul Pak.
Jadi itu logika yang paling sederhana. Jadi misalnya sekarang misalnya kita menggali harta di bumi itu tambangnya gitu. Sekarang pelari itu apa saja yang mempengaruhi berubahnya perputaran atau bentuk gerakan apa itu. Lalu nanti volumenya kalau ini berkurang sekian terus bagaimana akibatnya? Saya kira pendidikan harus menuju ke situ gitu. Jadi untuk sekarang ini gitu. Tapi kita harus bisa ke situ. Jadi kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga hadir sebenarnya beberapa teman lain dari perguruan tinggi. Ada satu juga tuh dari apa tuh namanya dari ITB itu jurusan planologi juga, ketua prodinya ada di sini hadir. Cuma dia nggak mau ngomong. Ada sebelum saya kembali boleh Pak, Asep. Siapa ini? Boleh tuh. Saya kaprodinya Pak. Siapa tuh? Kaprodi. Oh iya silakan. Siapa ini? Ya, terima kasih. Saya kira sangat menarik. Saya stafnya Pak Wendy dari lahir. Di sini ada atasan-atasan saya kira ya. Pak Idwan, Bu Nadira, apa kabar? Dari saya, mungkin tadi Pak Asep menarik sekali. Mungkin saya ingin tanya, kalau dari bidang planning ini, planologi terutama ya, kan kita juga mulai memanfaatkan data-data spasial ya. Kalau dari keilmuan geodesi sendiri, untuk bidang perencanaan, itu sejauh apa ya Pak Asep ya? Karena sebenarnya yang ada kita manfaatkan saat ini kan baru sebatas GIS-nya ya. Sedangkan untuk remote sensing, kemudian tadi LIDAR ya, itu kan belum banyak ya. Kalau dari pengalaman Pak Asep sendiri, kira-kira bisa kita manfaatkan untuk apa ya? LIDAR dan juga yang lebih kompleksnya dibandingkan GIS saja misalkan. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya benar. Ini ininya saya dari lahir. Aduh. Sebelum saya kembalikan ke Pak Asep, saya udah kasihkan ke Pak Aswin atau Pak Bambang Sabto dulu nih, dari tadi rupanya udah angkat tangan nyerah atau angkat tangan berbicara nih, saya nggak tahu. Silakan Pak Bambang Sabto. Pak Aswin bentar dulu ya Pak Aswin ya, habis itu Pak Bambang Sabto. Pak Bambang udah angkat tangan dari tadi, capek lo itu. Iya makanya. Baik, Pak Bambang Sabto, mangga. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan, terutama Profesor Samsul Mirah, guru saya. Kemudian pada kesempatan ini selamat ulang tahun Pak Andi dan yang lain-lain. Begini Pak Wendy, saya ikut gitu. Ya Pak, saya mengikuti ini, saya berharap sekali dengan pembicaraan yang disampaikan tadi. Ada 3 mantan pimpinan lembaga, ada para pakar di perguruan tinggi. Jadi seperti rapat besar gitu. Tapi biasanya kalau saya dalam rapat besar itu ingin dengar apa sih sebetulnya kontribusi dari diskusi ini yang memberikan manfaat untuk kepentingan, ya kan? Kerennya untuk kepentingan negara. Karena investasi yang sudah dikeluarkan dari institusi ini besar semuanya. Saya akan minjam pengalaman dari Amerika, di mana yang akan saya ambil itu adalah Amerika mempunyai inovasi, dikembangkan, dan dilahirkan untuk kepentingan orang banyak, menggerakkan semua industri menjadi berkembang. Satu contoh adalah dari penelitian ARPANET, jadi internet, Pak. Yang kedua adalah ketika Earth Resource Technology Satellites, Earth 1, 2, dan seterusnya, itu
Citra satelit yang dikembangkan adalah untuk bisa inventory of natural resources. Akhirnya berkembang dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan eksplorasi lebih banyak, sehingga memberikan kemakmuran. Dan pada waktu itu Bill Clinton dengan executive order-nya itu juga mendorong bahwa itu dimanfaatkan, dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk itu. Gitu. Dan yang ketiga adalah ketika militer mengeluarkan global positioning satellites, itu begitu dilepas selektif frekuensinya itu dipakai untuk swasta, maka tumbuh ada perusahaan-perusahaan A, B, C itu untuk penentuan posisi. Dari 3 itu, Pak, saya akan mencoba untuk dengan mendengar pertemuan ini, the science of where, itu sebetulnya where itu hanya pertanyaan di mana sih sebetulnya, hanya di mana. Lalu di mana ini untuk kepentingan di negara ini untuk siapa, Pak? Nah, ilmu geospasial itu dalam satu pasal 3 di undang-undang itu mengatakan bahwa informasi geospasial itu dimanfaatkan untuk menggerakkan semua pihak dalam kegiatan masing-masing dengan information of where. Nah, sekarang saya ambil satu contoh Pak Wendy dengan segala hormat saya. Saya kaget, mulai bulan April kemarin itu, salah satu menteri itu mengadakan pertemuan dan diliput oleh 5 media yang saya baca melalui Google, bahwa penginderaan jauh digunakan untuk mendeteksi ya, siapa yang berhak menerima bansos sehingga tidak salah sasaran. Maka pertanyaannya adalah where. The science of where itu menunjukkan kepada non-geospatial communities itu supaya tahu bahwa geospasial itu adalah penting untuk kepentingan. Pertama, where itu untuk Kementerian Keuangan adalah dalam rangka untuk, ini pemikiran saya nggak tahu apakah ini sudah diterapkan atau tidak, tapi itu manfaatnya besar sekali, untuk melakukan inventory the natural atau aset nasional. Sehingga ketika membuat BMN, jadi barang milik negara, itu tidak ada barang yang hilang. Karena di geospasial itu objek dengan koordinatnya, maka itu ketika dicek, ditelusuri di lapangan, itu ada. Gitu. Jadi manfaatnya di situ dengan geospasial. Saya melihat salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ini, yaitu perusahaan pembangkit listrik, yang saya pernah dengar informasinya. Ketika ada proyek itu dibangun, maka dalam laporannya itu perlu dimasukkan posisinya ada di mana. Bukan hanya dibangun proyek sekian banyak rupiah di sana, tapi begitu dicek ada. Oke, ini yang pertama. Where. Jadi untuk locational positioning. Yang kedua, sebetulnya dari penginderaan jauh itu adalah kebutuhan intelligence untuk melihat di mana ada apa dan bagaimana. Itu yang. Terus saya cek yang ketiga, Pak, terakhir, apakah ini sudah digunakan oleh IAIN? Yang saya harap tadi adalah dari para petinggi yang punya ini dan bisa menceritakan yang lain adalah kepada Bapeda di 34 provinsi. Saya coba untuk browsing di website-nya untuk melihat sampai seberapa jauh mencantumkan geospasial untuk kepentingan perencanaan. Karena perencanaan tadi adalah where is the right place for designing of locations, the new projects, itu dengan aman. Karena di lokasi itu ada ketinggiannya, ada pola dari sebarannya satu sama lain, apakah itu termasuk padat, apakah itu terpola baik dengan jarak yang cocok untuk satu sama lain. Nah, the science of where ada di sana. Tapi bukan kita menceritakan kalau kita mau mengejar ketinggalan kita, satelitnya tidak ada, sistemnya belum siap. Itu mau membandingkan mereka yang menghasilkan sekian banyak teknologi itu. Kita pengguna teknologi saja, dimanfaatkan. Jangan sampai where-nya itu lupa, tapi kita mengejar infrastrukturnya, mengejar sistem processing-nya, mengejar bagaimana data dikumpulkan dan sebagainya. Kapan akan selesainya? Gitu Pak Wedi. Jadi kemanfaatan dari where-nya itu bisa diterima oleh pihak-pihak yang sebagai user-nya. Terima kasih Pak Wedi. Terima kasih Pak Bambang. Cuma saya nggak bahas hal yang teknis.
cuma garis bawahi tadi satu kata dari Pak Bambang. Di sini berkumpul para petinggi, tapi Pak Bambang lebih tinggi karena semua petinggi ini kalau dipanggil Pak Bambang pada takut semua. Pak Bambang ini KPK, Pak. Ya. Itu dulu Pak. Ini. Saya kaget juga dikumpulin sign of where gitu. Pak Aswin, mangga Pak Aswin. Nanti setelah itu saya kembalikan ke Pak Asep ya, Pak Asep ya. Pak Aswin, mangga dari satelit komunikasi katanya. Cuma nanya yang apa gampang, bukan gampang, yang gua nggak ngerti lah. Tapi kalau udah ngerti apa juga nanya Pak Asep kan. Iya, ya ini pertama kalau data Pak Asep, kita itu kan karena datanya macam-macam, sampai presiden bikin Perpres 1 data Indonesia itu kan karena data dari institusi A bilangnya begini, data institusi B bilangnya gini, institusi C bilangnya beda, terus mengambil keputusan pusing datanya dari mana. Yes. Itu sampai kalau enggak presiden nggak ngeluarin Perpres 1 data Indonesia. Yang saya pengen tahu apakah Inagio Portal yang ngumpulin semua data dari berbagai institusi di Indonesia ini itu sudah terintegrasi datanya sehingga kasarnya kalau mau ngomong itu BM lagi. Dia ngomongnya Bako Surtanal lah aja dari dulu tuh. Ya BIG lah, sorry. Sama lah. BIG bisa ngomong ke presiden, Bapak Presiden, BIG telah mengeluhi seluruh Perpres 1 data Indonesia. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Tidak ada lagi data dari Puslit Angkatan Laut atau apa lagi dari mana, dari Kementerian KKP, semuanya ada satu data. Portal Inagio Portal. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Itu yang pertama, Pak. Jadi sudah memenuhi Perpres 1 data. The first institution in Indonesia that fulfill Perpres 1 data. Mungkin itu keren gitu, Pak. Yang kedua, ini kan pakai satelit, Pak. Saya pengen tahu, ini dia ngomong pakai E1 sampai jam Agusan dari serem. Jadi satelit yang kita pakai ini ada nggak sih? Kan udah tertentu di satelit yang kita pakai. Apa kita menggunakan beberapa satelit dari beberapa operator? Supaya kita nggak tergantung kepada satu jenis satelit saja. Walaupun mungkin dengan satelit yang berbeda, software yang dipakai untuk menganalisa data juga berbeda. Tapi apakah ada pembanding dari, saya ngambil data dari satelit ABC yang dioperasikan oleh perusahaan pertama. Saya ngambil lagi data dari satelit KLM dari perusahaan kedua. Supaya paling nggak kita nggak tergantung pada satu sistem, satu operator saja. Ya contoh kayak internet inilah, kita hanya tergantung pada satu operator yaitu ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers yang kantornya di Los Angeles. Jadi begitu ICANN, gue nggak males lah sama Pak Asep Arsidi, matiin aja tuh internetnya, berhenti nih kita Zoom ini. Semua WFH apa aja, Zoom, WA segala macam berhenti hanya karena ICANN nggak suka sama Pak Asep gitu, sama Pak Wendy, sama Pak Aswin nggak suka, matiin aja lah, pas pusing pada orang-orang kayak gini. Jadi padahal kita juga bisa pakai Russian Net, RUNet, kita juga bisa pakai China Net, seperti juga Google Map, kita pakai satelitnya GPS, padahal juga ada satelitnya apa namanya GLONASS, juga ada satelitnya Beidou yang bisa kita pakai untuk mencari alamat gitu, mencari apa mau ke mencari where. Mencari where, bisa kayak gitu. Kenapa harus satu gitu? Artinya HP kita juga bisa download software dari GLONASS maupun dari Beidou, bahkan mungkin dari apa namanya punya Eropa atau apa Galileo. Jadi nggak tergantung satu lah. Jadi paling nggak ada opsi. Nah ini kalau untuk geodata ini, geospasial data apa juga apa bisa seperti itu? Gitu, Pak. Ini ngomongnya saya nggak keras, Pak. Soalnya biar kita semua pakai Microsoft biar Cortana bisa dengar omongan kita, Pak. Cortana mungkin Pak Wendy biasanya pakai Siri, Pak. Kalau Pak Asep saya tahu itu kan pakainya Alexa itu. Jadi kita semua Alexa, Siri, Cortana semua dengerin diskusi kita nih. Harusnya ditambah lagi banyak ini. Baik. Banyak peserta ini. Ya. Itu aja Pak Asep, terima kasih. Menarik sekali.
Pak Asep, kemudian ada satu lagi nih Pak, yang angkat tangan nanti kata di Pak, kalau bilang kalau nggak dikasih kelamaan kasihan juga sakit tuh. Angkatnya udah capek ya. Yaitu Pak Hairil. Pak Hairil ini Pak Hairil Pak dari Bapak. Silakan Pak Hairil. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih banyak nih Pak Asep ya atas pencerahannya begitu ya. Saya mungkin akan cerita ya sebuah kisah dulu. Jadi ada rencana membuat latihan gabungan. Terus menunggu berjam-jam latihan itu tidak bisa dimulai. Itu kalau nggak salah. Ya. Jadi saya melihat Indonesia ini harus memiliki kemandirian Pak Asep. Kemandirian tidak hanya dalam memiliki satelitnya, tapi juga dalam menguasai teknologinya. Gitu. Nah, itu contoh yang tadi saya sampaikan, menunggu berjam-jam itu tuh, ya itu kisah nyata Pak, saya bukan ini ya. Nah, cuman saya nggak usah sebut di negara mana itu terjadi begitu ya. Gitu. Di kerajaan kali itu ya. Nah, bagaimana tadi kan disebut-sebut tuh selalu Amerika yang unggul di depan ya. Sebetulnya nih semua berawal dari ARPA dulu, Advanced Research Project Agency di Amerika. Mereka namanya Advanced Research Project Agency, tapi tujuan utamanya untuk militer, untuk defense. Nah, ARPA ini belakangan berkembang namanya menjadi DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Mau internet, kita mau bicara satelit, itu berawal dari sana semua Pak Asep. Nanti setelah mereka punya, barulah mereka kembangkan untuk keperluan sipil, ya, untuk keperluan komersial dan sebagainya. Jadi bermulanya dari sana, tidak dari komersial bermulanya. Nah, bagaimana DARPA itu bekerja? Itu menarik memang ekosistemnya, seperti Pak Samsir tadi. Riset defense di Amerika itu dibuka, Pak. Dibuka di websitenya, mau riset apapun, lalu orang apply. Nah, yang bisa apply itu siapa? Perguruan tinggi, peneliti dari perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset, silahkan. Dan itu harus compete untuk bisa mendapatkan award ya untuk melakukan riset tersebut oleh DARPA itu. Jadi mereka terbuka semuanya. Tapi begitu nanti sudah mau mengembangkan mengarah ke teknologinya, nah itu memang dilakukan oleh defense contractor. Seperti Lockheed Martin, ya, Raytheon, macam-macam tuh, 9 perusahaan yang disebutnya juga American Aerospace Industry, kira-kira begitu. Jadi ini memang semua berawal dari defense ya. Tadi disebutkan ada 3 satelit ya. Saya lihat juga Amerika tuh punya satelit cuaca tuh NOAA kalau nggak salah. Kalau kita lihat kemarin tuh hurricane itu ya, betapa presisinya dia bisa mempredik hurricane itu akan sampai jam berapa gitu. Itu terlihat tuh setiap saat di TV ditayangkan begitu. Nah, itu memang digunakan untuk early warning system dari disaster yang bencana alam lah, kira-kira begitu yang bisa dipredik dari satelit gitu. Jadi kita mungkin masih jauh juga dari situ gitu ya. Jadi kuncinya ke depan itu, saya setuju dengan disampaikan Pak Asep tadi, kita ribut berbicara satu data, ribut berbicara, tapi bisnisnya kita nggak dapat gitu. Persis di industri halal juga. Kita ribut dengan sertifikat halal, industri halalnya diambil Brazil, diambil Korea, diambil Thailand gitu ya. Kita nggak dapat apa-apa di situ. Kita bicara sertifikat halalnya gitu. Jadi barangkali sudah saatnya ini, saya nggak tahu ya, 8 sudah masuk ke BRIN. Mudah-mudahan ya ke depan ini aerospace industri kita ini ya makin berkembang. Karena kalau tidak itu kita lakukan sekarang sebagai negara besar, ya itu mau latihan aja kita lumpuh Pak, apalagi perang beneran gitu. Itu saja tuh Pak Asep, Pak Wendy, terima kasih. Terima kasih Pak Hairil. Saya kembalikan ke Pak Asep. Nggak perlu semuanya harus dijawab sampai tuntas.
Disisakan juga nggak apa-apa Pak Asep supaya lebih penasaran setelah kita meeting sekali lagi. Maka Pak Asep. Terima kasih Pak Wendy, Bapak-bapak dan ya ada Ibu ya. Ini jadi komentar tadi dan masukan dan pertanyaan menarik. Jadi kita sama-sama memberikan pencerahan. Dan kita akhirnya menyadari kan positioning kita kan sampai akhirnya kita bertanya-tanya ini udah penting kita bermanfaat ya Pak Bambang gitu kan. Ya dari dulu juga kita udah tahu ini bermanfaat gitu kan. Bagaimana kok nggak merasakan manfaat terus gitu kan. Itu sesuatu yang ada sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Saya mungkin dimulai dari yang paling akhir nih yang masih ingat gitu ya Pak. Jadi Pak akhirnya betul itu memang yang menjadi kekhawatiran saya seperti itu. Bahwa kita walau bagaimanapun kita tuh ya harus menguasai ipteknya gitu. Dan kita sebetulnya mungkin saya nggak tahu historicalnya gimana. Sebetulnya kan industri itu di ujung industri itu kan diimplementasi di risetnya itu awal-awalnya kalau negara besar kan untuk kepentingan defense kan. Sehingga di situ nanti kita nggak tahu seperti apa startingnya. Seharusnya memang biaya riset itu tinggi dan kita kelihatannya yang itu yang sampai sekarang gadget kita nggak kunjung tiba riset itu tiba-tiba udah ada aja produk yang seperti terkaget-kaget kita kan. Nah itu memang kita perlu mandiri dan kita perlu menguasai ipteknya dan tentu iptek mulai dari memproduksi infrastrukturnya maupun penguasaan iptek dalam pengolahan dan pengembangan datanya gitu. Nah kalau satelit global tadi yang cuaca itu masuk satelit observasi Pak. Jadi masuk dalam kategori satelit observasi, cuman itu resolusi rendah yang menurut Pak Bambang tadi itu karena itu kan geostasioner. Ya tetap bahwa concern kita di 3 satelit itu harus menjadi perhatian. Jadi kalau bisa memang penguasaan dan kalau bisa memang produksi gitu ya. Atau kita mengembangkan dari apa yang sudah ada. Kemudian mengenai data nih Pak. Sebetulnya ide dasar InaGeoPortal yang One Map Policy itu Pak. Di buku saya mungkin kalau Bapak belum baca coba tolong nanti dibaca di buku saya itu One Map Policy itu sebenarnya udah menyangkut One Data sebetulnya. Karena di dalam One Map Policy itu ada 4 Pak. Jadi ada 4 one-nya itu. Jadi 1 reference. Kalau membangun geospasial harus 1 reference. Kalau enggak kita nggak ketahuan itu bahwa di Indonesia misalkan ya. Referensinya itu geospasial geodetik datum atau koordinat itu yang paling utama. Di samping memang peta dasar. Gitu. Tapi sebetulnya yang paling utama itu adalah referensi koordinatnya supaya kita nggak nyasar. Yang kedua sebetulnya ada itu standar standar data. Nah, jadi dan yang ketiga itu ada geospatial database sebetulnya. Nah ini yang salah pemahaman. Ada geospatial database. Jadi bukan geospatial, bukan database biasa saja. Geospatial database itu adalah data geospasial yang isinya ada entity map itu, entity bangunan, jalan, dilengkapi dengan database-nya. Jadi kalau misalkan kita ketemu rumah, itu entity dari peta itu bangunan, itu dilengkapi dengan atribut statistiknya. Jadi waktu kita bangun InaGeoPortal, idenya itu, makanya ada tulisan saya, semua orang bisa bikin peta via InaGeoPortal. Itu yang original InaGeoPortal kita bangun dulu. Jadi BIJ itu hanya bikin platformnya aja. Ini loh kalau mau nih platform dasarnya ini supaya nggak nyasar bahwa ini di Indonesia gitu. Nah kemudian ada orang mau bikin tema-tema yang lain sesuai dengan fungsinya silahkan, tapi di atas itu. Kemudian dia ingin tematik yang mempunyai informasi atribut yang dibilang lengkap isi. Menyangkut data statistiknya entah kanan, nah diisi sesuai dengan format-format dari instansi itu dalam format geospatial database. Nah sekarang ini yang rada rumit yang saya hadapi bahwa masing-masing instansi punya kepentingan ngumpulin masing-masing jenis data statistik, tapi dengan format yang masing-masing. Even dalam struktur data statistik, Pak, saya hadapi sekarang di 2 kecamatan
itu data format statistiknya beda, Pak, antara Kemdagri dengan statistik. Struktur umur, Pak, yang di format yang Dagri, saya lupa strukturnya berdasarkan umur sekolah, SD, SMP, SMA, struktur umurnya. Yang satu berdasarkan 0 sampai 8 tahun. Ini susah. Kita nggak bisa ngarang-ngarang gitu. Kalau dari sisi format itu kita bisa, tapi dari struktur konten datanya itu harus disamakan. Nah, maka itu sebetulnya duduk bersamanya tuh membicarakan itu. Bukan berarti kemudian BIG yang mengumpulkan data. Tidak. Dulu Inagio Portal itu tidak BIG mengumpulkan data itu. BIG itu hanya menyediakan platformnya, silahkan pakai di platform itu gitu. Datanya dari masing-masing, termasuk geospasial tematik dari masing-masing, data statistiknya dari masing-masing, tapi dalam format geospasial database, gitu loh. Jadi data-data statistik yang berbasis spasial, itu. Jadi itu Pak Aswin, sebetulnya apakah bisa? Bisa. Saya dulu zaman dulu Inagio Portal udah dipakai di sidang kabinet tuh. Nih, lihat Inagio Portal. Cuman memang masih dalam konten-konten terbatas. Sebenarnya dari situ bisa dikembangkan. Kemudian yang berikutnya itu geodesi gimana gitu posisinya dengan perkembangan geospasial. Geodesi itu tukang bikin geospasial datanya, Pak. Pengetahuannya di situ, di tukang bikin geospasial data. Kalau kemudian sekarang menguasai GIS segala macam, orang geodesi harus belajar geographical touch, harus punya geographical touch. Kalau dari hanya dasar geodesi dia nggak bunyi, Pak. Dia cuma jadi operator GIS saja. GIS itu akan bunyi dan bermakna luas kalau punya geographical touch. Akan lebih luas. Itu nggak bisa tawar-tawar lagi. Dan geodesi kalau dalam format sekarang itu ya jadi tukang bikin geospasial data. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita termasuk planner. Ya, planner juga kan jangan merencanakan seolah-olah di kertas kosong. Bahwa yang direncanakan itu kan muka bumi. Yang kondisinya berbeda dan karakteristiknya berbeda, baik sosial maupun fisik. Di situ penting yang disebut dengan geospatial touch. Nah, jadi disinilah letaknya di era geospatial information ini, bahwa multi interdisipliner itu memang harus bersatu. Termasuk tadi Pak Idwan mengingatkan tentang data science. Karena memang Mas Agustan juga memahami, yang pasti kita bludak data segala macam, bingung sendiri kita dengan data itu. Tapi ingat, data yang banjir ke kita itu, data mungkin yang masih kalau boleh dibilangkan kasar, nggak jelas itu. Kalau bilang misalkan kalau kita kiriman sampah ya masih seperti itu, Pak. Nah, di situ kita harus pandai-pandai bagaimana kemudian data science itu bisa membangun menjadi geospatial database yang bermanfaat untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Mas Indra, dari sebetulnya SDM ya, saya juga tertarik dari zaman dulu juga SDM itu salah satu infrastruktur. Saya sering bilang bahwa ada 3 hal selama berhadapan dengan teknologi. Pertama, SDM yang paling utama. Kedua, infrastruktur tadi, alat perangkat tadi. Yang ketiga, organisasi data, itu database management itu yang. Nah, SDM ini memang rada rumit nih di kita. Kita membina SDM itu dari zaman Pak Bambang, tahulah zaman LREP, MREP gitu, udah kita punya center ngelatih orang bisa GIS, pulang ke kampungnya dipromosikan, hilang lagi. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau masih bolak-balik seperti ini ya kayak kambing keceblos ke lubang yang sama. Jadi kita harus sekarang rubah haluan ini. Jadi perguruan tinggi ini harus turut ini sekarang rubah haluan. Jadi rubah haluannya dari dulu aja yang pola-pola seperti kita kan alhamdulillah sekolah di luar negeri ya. Setiap kegiatan sesuatu hal yang bermanfaat, riset itu ya. Riset di bawah profesor itu kalau kita jadi S3 kan mesti di bawah profesor. Profesor itu mesti punya riset. Riset tertentu yang nantinya akan bisa diimplementasi di industri. Nah, di kita ini nggak jalan tuh kayaknya itu. Risetnya untuk riset aja begitu selesai gitu. Nah, ini kelihatannya kita harus gandeng juga produknya itu nanti SDM yang betul-betul SDM-nya bisa terus menguasai itu, tidak pindah-pindah.
Kalau dia pada levelan teknisi, prodi kan artinya. Kalau dia levelan pada kesarjanaan sainsnya, ya dia jadi ilmuwannya misalkan kayak gitu. Nah itu harus konsisten. Nah, kita kan aprak-aprakan nggak keruan gitu. Nah ini yang harus dari perguruan tingginya sendiri harus mulai kita harus mulai cari trik yang lebih efektif lah gitu dengan kondisi Indonesia. Jadi jangan niru-niru di negeri yang udah mapan begitu. Indonesia ini kan unik ini. Jadi Indonesia seperti ini yang bolak-balik pengalaman seperti itu, mungkin kita harus ada satu trik tersendiri gitu. Jadi tempat-tempat pelatihan udah nggak kurang kok. BIG punya pelatihan untuk operator GIS dan seterusnya itu ada di perguruan tinggi udah ada. Tapi yang bolak-balik begitu aja. Saya sekarang dengan Pak Idwan dengan di Sumedang, Pak. Itu dia sekarang lagi minta, Pak, bagaimana nih kita nggak punya staff satu pun yang bisa buka GIS software. Jadi dia nggak tahu ada C file. Dia punya C file, nggak bisa ngebuka. Apa itu Pak C file? Lucu Pak itu. Udah di era zaman sekarang ada C file, nggak bisa ngebuka, kan sedih saya. Itu di hadapan saya lagi kemarin. Jadi lucu. Jadi lucunya gini. Ini pengalaman benar nih Pak, karena saya lagi. Jadi ada perubahan batas desa. Terus dibikinlah peraturan bupati, perbub ya, SK kan, gitu kan, bahwa kecamatan ini 10 desa nama gini. Nah, itu nggak ada lampiran petanya Pak, jadi nggak tahu. Saya tanya, ini saya bilang ada list desanya udah kan berubah tuh, karena jadi bendungan, karena jadi ada jalan tol, kan jadi berubah tuh batasnya. Ada ke perbubnya, bisa jadi sini ada yang jadi 2 desa. Terus mana petanya? Nggak tahu Pak. Terus saya tanya ke dia bilang ini data petanya ada di BIG. Saya pindah ke dapat dari BIG. Ini ada, ya ini udah dapat dulu dari BIG yang seperti ini, tapi bagaimana ngebukanya? Ya ampun dalam saya. Ini si file dibuka kan bisa kelihatan di open. Nah ini nih Pak Samsir ya. Saya hadapi ini dalam minggu-minggu ini di pemerintah daerah. Jadi kira-kira itulah yang menjadi pertimbangan kita bersama ya Pak Bambang. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Bambang, dan Pak Bambang juga tahu kita terlibat seperti itu, bahwa ya kita sekarang apa yang kita, makanya saya bicara dengan Pak Idwan, apapun yang bisa kerjakan sekarang yang paling bisa kerjakan dan bermanfaat itu yang sekarang sedang kerjakan. Dulu kita memiliki kewenangan segala macam, toh juga ternyata nggak bisa melakukan lebih jauh dari itu. Jadi ini sekarang sama-sama prihatin Pak Bambang, kalau Pak Bambang nanya itu ya mari. Tapi kan kita sekarang udah purna semua, ya sebisa-bisanya sekarang. Jadi sebisa-bisanya itu, jadi saya pulang ke kampung, pulang ke desa, ngajarin buka si file tuh, terus ngajarin tagging gitu. Itu sekarang sedang saya lakukan itu Pak. Di desa gitu. Nuhun Pak, kalau mungkin ada yang tidak pas, saya mohon maaf karena mungkin ya terlalu lama saya bandungin pertanyaannya, jadi saya lupa. Tapi mudah-mudahan tersampaikan lah. Mohon maaf lahir batin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih luar biasa Pak Asep. Ya tentunya dalam waktu cuma 2 jam kita nggak bisa menyelesaikan banyak pertanyaan, bukan karena kawan-kawan tidak mampu menjawab, tapi karena waktunya dia terbatas, hingga diskusi yang sebetulnya menarik ya, apalagi ini sebagian besar orang-orang yang sangat paham, menekuni GIS, geospasial, dan latar belakangnya segala macam lah kaitan dengan satelit segala seperti itu, sangat menarik. Saya sendiri sebagai pemandu acara sebenarnya kepengen juga bicara, cuma kan harus tahu diri juga ya, karena waktunya terbatas. Kapan-kapan nanyanya itu deh, belajar lewat Pak Asepnya tuh offline aja deh, gitu deh ajarinnya. Baik Pak Asep dan Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak. Kita ternyata nggak kerasa tadi, kita pikir cuma 1,5 jam, tapi sampai 2 jam juga saking menariknya. Dan saya mohon maaf
tidak bisa memberi cukup waktu ya untuk teman-teman berdiskusi banyak gitu. Sebenarnya sih kapan kalau memang siap mau diskusi 3 jam sih bisa 2 kali ronde ya Pak Asep ya, tapi kelihatannya untuk awal-awal kita baru inilah maksimal yang bisa kita. Kalau ke depan kita ingin lagi teman-teman siap ya, boleh juga kita atur supaya lebih meriah. Pak Asep, terima kasih Bapak sekalian, terima kasih dan Ibu juga terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang nggak berkenan. Terima kasih. Selamat malam, Atur Nun. Andi Eka, selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Asep, terima kasih. Profesor semua. Selamat malam Pak Andi. Terima kasih Bu Nadira.